Contoh pelanggaran pasal 26 pada butir yang pertama. Psikolog mengalami kecelakaan. Hal ini melanggar butir pertama pada pasal 26 karena pada butir 1 ini sudah menuliskan bahwa klien harus menulis perjanjian di awal untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak direncanakan untuk melindungi kerahasiaan data. Pada kasus ini, psikolog mengalami kecelakaan yang tidak ada pada perjanjian awal, sehingga terjadi sebuah pelanggaran. Contoh pelanggaran pada butir kedua. Psikolog menyalahgunakan kuasa untuk menghapus data dari kliennya yang menyalahi prinsip legal. Hal ini melanggar butir kedua pada pasal 26 karena psikolog dengan kesewenang-wenangannya menghapus data kliennya yang jelas ini sudah melanggar karena seharusnya jika ingin menghapus data klien itu sudah ada prinsip legal yang mengatur. Jadi psikolog tidak boleh sembarangan menghapus data klien. Contoh pelanggaran pada butir ketiga. Psikolog mematok biaya untuk menjaga kerahasiaan data klien. Hal ini melanggar butir ketiga pasal 26 karena pada contoh ini, psikolog mematok biaya untuk menjaga kerahasiaan data. Padahal, pada butir ketiga sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa psikolog tidak boleh mematok biaya untuk menjaga kerahasiaan data dari klien. Contoh pelanggaran pada butir keempat. Psikolog tidak menghapus identitas klien saat mengajukan persetujuan protokol riset pada Dewan Penilai. Hal ini melanggar butir keempat pasal 26 karena sudah dicantumkan bahwa jika ingin mengajukan persetujuan untuk riset psikolog, harus menghapus identitas klien sebelum data tersebut dapat diakses oleh Dewan Penilai. Yang terakhir, contoh pelanggaran pada butir kelima. Psikolog menutupi data klien dalam proses penyelidikan hukum terhadap kliennya. Pada butir kelima pasal 26 sudah diatur bahwa apabila ada urusan hukum yang menyangkut kliennya, psikolog boleh untuk memberikan data klien tanpa persetujuan kliennya. Hal ini untuk mempercepat proses penyidikan. Apabila psikolog tidak mau menyerahkan data klien, hal ini sama saja psikolog menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Contoh kasus pelanggaran pasal 27 ayat 1. Seorang psikolog menggunakan data hasil konsultasi salah satu kliennya untuk kepentingan pengajarannya pada sebuah instansi pendidikan. Namun psikolog tersebut secara terang-terangan menyebutkan nama atau data pribadi dari kliennya tersebut. Contoh kasus pelanggaran pasal 7 ayat 2 poin A. Seorang psikolog membeberkan data hasil konsultasi salah satu kliennya pada saat diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi tanpa adanya persetujuan atau perizinan tertulis terlebih dahulu antara psikolog tersebut dengan kliennya. Contoh kasus pelanggaran pasal 27 ayat 2 poin B. Pada saat seorang narapidana harus melakukan konsultasi dengan seorang psikolog untuk tujuan penyidikan, hasil konsultasi tersebut harus diberikan pada pihak kepolisian. Namun psikolog yang menangani konsultasi tersebut memberikan data hasil konsultasi kliennya kepada pihak kepolisian tanpa persetujuan dari kliennya tersebut meskipun ia seorang narapidana. Contoh kasus pelanggaran pasal 27 ayat 2 poin C. Seorang psikolog mencantumkan data hasil konsultasi salah seorang kliennya pada karya miliknya yang telah dipublikasikan tanpa menyamarkan identitas kliennya dan tanpa perizinan dari kliennya tersebut. Contoh kasus pelanggaran pasal 27 ayat 2 poin D. Seorang psikolog pada saat menghadiri pertemuan ilmiah dan melakukan perbincangan dengan sesama rekan seprofesinya tanpa sengaja mengungkapkan data pribadi salah satu kliennya. Hal tersebut tanpa sengaja dapat ditafsirkan oleh sesama rekan seprofesinya membuat data pribadi kliennya tidak lagi rahasia.
Contoh kasus pelanggaran pasal 28 ayat 1. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyampaikan edukasi mengenai masalah mental skizofrenia kepada masyarakat umum, namun penyampaian yang diberikannya menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekeliruan pemahaman oleh masyarakat yang diberikan edukasi. Contoh kasus pelanggaran pasal 28 ayat 2. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mempublikasikan karya hasil tulisannya tidak menyertakan identitas serta gelar miliknya dalam bidang psikologi, yang membuat pembaca karya tersebut mempertanyakan kevalidasian isi atau ilmu pada karya yang dipublikasikannya tersebut, serta membuat pembaca tidak mempercayai isi pada karya tersebut. Contoh kasus pelanggaran pasal 28 ayat 3. Seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan kebohongan mengenai izin praktik dirinya. Membuka klinik konsultasi pribadi padahal izin praktik miliknya sudah habis masa berlakunya. Hal tersebut merupakan pelanggaran karena izin praktik merupakan hal yang penting keberadaannya sebelum seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan praktik konsultasi. Contoh dari pasal 29 ayat 1, yaitu Bapak A merupakan pengelola media dari psikologi. Pada sebuah promosi praktek, Bapak A melakukan sebuah kesalahan mengenai informasi tentang psikologi tersebut. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab bukanlah Bapak A itu sendiri, melainkan pihak psikologi Y, sesuai dengan Peraturan Kode Etik Bab 6 Pasal 29 ayat 1. Contoh dari pasal 29 ayat 2. Psikolog X memberi masukan maupun himbauan kepada penerbit, pengelola media, maupun orang yang terlibat lainnya untuk tidak melakukan pemalsuan tentang kemampuan yang dimiliki oleh psikolog X tersebut, seperti pengalaman atau kualifikasi dan keahlian yang dilebih-lebihkan. Apabila diketahui adanya pemalsuan dan kesalahan, maka psikolog X tersebut wajib menjelaskan kebenaran dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Contoh dari pasal 29 ayat 3. Psikolog X tidak memberi kompensasi imbalan kepada Bapak Y selaku biro iklan atau pihak yang terlibat dengan psikolog X tersebut. Terdapat seorang fresh graduate ilmuwan psikologi yang ingin menjadi narasumber dalam suatu seminar psikologi bernama Riana. Sebelum pelaksanaan seminar, pihak penyelenggara seminar akan membagikan brosur atau iklan mengenai seminar tersebut. Dalam brosur atau iklan seminar tersebut dituliskan bahwa Riana akan menjadi narasumber yang sudah mempunyai pengalaman 8 tahun dalam bidang seminar psikologi. Namun pada kenyataannya Riana hanyalah seorang fresh graduate psikologi dan belum mempunyai 8 tahun pengalaman sebagai narasumber seminar psikologi. Riana melakukan hal tersebut karena ia ingin meyakinkan klien bahwa ia benar-benar narasumber yang terpercaya karena sudah memiliki pengalaman selama 8 tahun dan akan semakin banyak masyarakat yang membeli tiket untuk seminar tersebut. Hal ini disebut sebagai pelanggaran kode etik psikologi pasal 30 karena Riana telah memalsukan informasinya, yaitu ia telah mengaku memiliki 8 tahun pengalaman sebagai narasumber di seminar psikologi. Padahal ia hanyalah seorang fresh graduate psikologi dan belum memiliki 8 tahun pengalaman sebagai narasumber pada seminar psikologi.